Mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, kini telah beristirahat dengan tenang di komplek makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran. Tempat ini telah menjadi lokasi peristirahatan bagi banyak tokoh terkemuka Iran, termasuk mantan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada tahun 2024. Khamenei adalah pemimpin kedua Iran yang dimakamkan di kota Mashhad dalam kurun waktu hampir 280 tahun. Warga top layat yang berkumpul mengibarkan bendera Iran serta bendera merah dan hitam yang melambangkan berkabung dan balas dendam, serta memegang foto-foto Khamenei. Sebelum dikebumikan, ribuan pelayat mengikuti sholat jenazah pada Kamis atau di hari terakhir rangkaian upacara pemakaman. Sholat dipimpin oleh salah seorang putra Ali Khamenei, Mostafa Khamenei. Namun putranya yang lain, yakni pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatullah Mojtaba Khamenei, masih belum menunjukkan dirinya ke hadapan publik. Mojtaba diduga masih terluka akibat serangan udara yang menewaskan ayahnya dan dilaporkan masih bersembunyi di tengah Israel yang terus mengancam akan membunuhnya. Rangkaian prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei sudah digelar sejak Sabtu 4 Juli. Setiap harinya ribuan pelayat dari berbagai tempat datang untuk memberi penghormatan terakhir. Selain ungkapan rasa kehilangan, ada secuil dendam yang menyala atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Warga Iran memastikan negaranya tak akan hancur dan siap menggantikan pejabat dan prajurit yang telah gugur dalam serangan AS dan Israel. امروز که ما برای تشییع رهبر عزیزمون اومدیم خیلی روز سختیه. یعنی ما در واقع برای خداحافظی نیومدیم. ما برای انتقام رهبرمون اومدیم و انتقام رهبرمون هم خواهیم گرفت. و این روز جزو سخت‌ترین روزاییه که ما داریم میایم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار بود روزی برای تشییع رهبرمون میایم. خیلی ضعیفن. فکر کردن بالادستی که فرمانده کل قوا رهبرم میشه رو به شهادت میرسونن مملکت ویرون میشه. نه اشتباه میکنن. کلی سرباز تربیت کردن. منم یک سرباز هستم. هممون سرباز هستیم و ما سربازهای این کشور میمونیم و خواهیم ماند. حتی اگه مگر اینکه همه 86 میلیون نفر رو بکشن که این دیگه یک جنایت بزرگ است. فکر کردم میتونن بالادستی بکشن نظام پاشیده میشه. نظام تازه تثبیت شده. Sehari sebelum tiba di kota Mashhad, peti jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota Karbala, Irak. Truk pengangkut jenazah dipadati ribuan pelayat yang berdesakan untuk mendekati peti mendiang Ali Khamenei di kompleks makam Imam Hussein di Karbala. Namun di tengah proses pemakaman Ali Khamenei, bara peperangan kembali menyala. Korps Garda Revolusi Islam Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait sebagai respons atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC memperlihatkan rudal bertuliskan pesan atas nama para pembela ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Namun tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan pihaknya telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer utama Amerika Serikat. قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه‌ای با اشاره به شرارت‌های بامداد امروز ارتش تروریست آمریکا در حمله به برخی از مناطق جنوبی کشور هشدار داد مبدأ هر گونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا برای تجاوز به حاکمیت و سرزمین ایران اسلامی هدف مشروع نیروهای مسلح خواهد بود. Sebelumnya, militer AS melancarkan serangan baru terhadap Iran yang diklaim menghantam sekitar 90 sasaran. Rekaman yang diunggah oleh Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social miliknya memperlihatkan ledakan dahsyat yang diikuti oleh suara dentuman di Chabahar. Militer AS menyebut serangan baru terhadap Iran untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas agresi yang tidak dapat dibenarkan baru-baru ini terhadap pelayaran komersial dan awak kapal sipil yang sedang melintasi jalur air internasional yang vital secara bebas. Menurut pengamat keamanan global, Iran dan Amerika akan saling berbalas serangan karena perbedaan persepsi di jalur pelayaran minyak dunia itu. Dan Amerika dinilai tetap ingin menebus kegagalan mencapai target di Timur Tengah dengan menunjukkan dominasi kekuatan. Menjadi masalah adalah perbedaan sudut pandang antara persepsi
pelayaran di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat, di mana Iran dalam konteks ini adalah juga menginginkan kapal-kapal tersebut bisa lewat secara bebas tapi di jalur yang ditentukan oleh Iran. Itu yang pertama. Sedangkan oleh Amerika Serikat sendiri, kondisi perjanjiannya adalah jika Hormuz kembali pada saat sebelum perang, yaitu bebas melewati jalur selatan dan utara, Mbak. Sebenarnya menurut saya juga bagian dari dominance escalation, yang artinya adalah eskalasi dominan yang dimana Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa bukan menjadi pihak yang kalah. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa MOU yang ditandatangani 17 Juni ini masih punya waktu 60 hari, Mbak. Nah, jadi bukan pola yang finish atau pola yang selesai dan definite begitu. Jadi mungkin saja jika terjadi eskalasi. Apalagi kita juga mengingat bahwa Iran sendiri memiliki pola yang retaliasi begitu. Jadi ketika diserang dia akan menyerang balik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman yang ditandatangani untuk menegosiasikan pengakhiran permanen konflik antara kedua negara telah berakhir. Sambil mengakhiri MOU tersebut, Trump menyebut orang Iran sebagai orang yang kejam dan penuh kekerasan. Kesepakatan sementara yang dicapai dengan Iran pada bulan lalu disebut Trump telah berakhir, menyusul terjadinya baku tembak sengit antara kedua belah pihak yang diluncurkan pada Selasa hingga Rabu kemarin. Namun Trump bilang bahwa negosiasi antara AS dan Iran akan terus berlanjut. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. Usai pernyataannya soal gencatan senjata berakhir, Trump telah mengeluarkan perintah menyerang infrastruktur sipil Iran, termasuk pembangkit listrik dan instalasi desalinasi, serta merebut Pulau Hark beserta infrastruktur minyaknya. Pakar hubungan internasional menilai strategi Trump kembali mengerahkan kekuatan militer agar mendapat kesepakatan yang lebih baik. Trump juga ingkar dengan janjinya mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Muncul kembali ya bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi tekanan militer untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Tadi seperti kita lihat, pernyataan Trump itu kan sebenarnya bersayap ya. Di satu sisi dia bilang tidak percaya lagi pada Iran, tapi di sisi lain juga dia masih minta negosiasi. Jadi artinya itu ada inkonsistensi lah dari statement dia. Jadi artinya ini memang strategi dari Amerika Serikat untuk lebih menekan Iran. Satu hal juga yang tidak diceritakan itu adalah bahwa sebelum kejadian Iran itu menembak 3 kapal komersial itu, dari pihak Amerika Serikat mencabut janjinya untuk melepas sanksi ekonomi kepada Iran. Jadi saat ini Iran belum bisa melakukan perdagangan minyaknya. Padahal itu kan yang menjadi satu bagian penting dari nota kesepahaman waktu itu. Pakistan dilaporkan akan kembali jadi tuan rumah negosiasi selanjutnya antara Amerika Serikat dan Iran pada 11 Juli. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Al Arabiya mengatakan bahwa putaran selanjutnya akan fokus pada sanksi AS terhadap Iran, aset Iran yang dibukukan, dan soal nuklir Iran. Iran baru akan memutuskan delegasinya setelah pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas, apakah Amerika Serikat dan Iran akan berjabat tangan mengakhiri konflik, atau negeri Paman Sam terus memaksakan kehendak dan membuat Timur Tengah tetap bergejolak?